Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam renungan harian hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkenan menyelamatkan kami, manusia yang berdosa, dan memberi kesempatan bagi kami untuk menikmati kasih karunia-Mu. Karena itu Bapa, perkenankan kami merenungkan firman Tuhan untuk kami memulai aktivitas kami. Bapa di sorga, berfirmanlah, dan ya Roh Kudus, kuasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sedia membaca merenungkan firman. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini, Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun, Yudea, dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudara, tema renungan kita adalah berita pertobatan. Saudara-saudara, kalau akhir-akhir ini kita dibawa pada beredarnya berita-berita yang mengarahkan kita pada keprihatinan. Keprihatinan dengan akibat COVID-19. Perang Ukraina dengan Rusia yang belum ada ujungnya. Perilaku aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, bencana alam, dan berbagai berita-berita yang pada akhirnya mempengaruhi pribadi, keluarga, dan bangsa. Membawa kita pada suasana pesimis. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti terpengaruh berita-berita tersebut. Bagaimana dengan berita-berita yang menyejukkan atau menyukakan? Negara bangsa kita menjadi presidensi G20 di Bali bulan ini, bulan November. Pemindahan ibu kota negara di IKN, Ibu Kota Nusantara. Maskot masa depan Indonesia. Perasaan kita gimana? Bukankah membawa kita pada optimis? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kalau beritanya membawa pada pengharapan dan kepastian bahwa saudara dan saya setelah kematian atau setelah dunia ini kita berakhir, kita semua akan berada di sorga bersama Tuhan Yesus. Berita pertobatan yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis adalah berita yang satu di antara berita-berita di tengah-tengah umat manusia di zaman Yesus berada pada keprihatinan yang terjadi di mana umat Tuhan sedang berada pada tekanan sang penguasa. Waktu itu bangsa Romawi. Umat mengalami ketidakberdayaan dari segala aspek kehidupan. Mereka hidup berharap akan datangnya Mesias yang akan membebaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Dalam situasi tersebut, Injil Matius memberi kesaksian tampilnya Yohanes Pembaptis yang sudah dinubuatkan pada perjanjian lama, khususnya pada kitab Yesaya, yang mendahului Mesias atau kedatangan Kristus. Pesan apa yang mau disampaikan Yohanes? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pertobatan berarti hidup benar di hadapan Tuhan. Berpengharapan benar bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan manusia. Berita pertobatan dalam situasi sekarang masih sangat relevan untuk kita agar kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh berbagai informasi yang membuat kehilangan pengharapan yang benar. Iman menjadi memudar dan terbawa arus kehidupan yang berorientasi duniawi.
Karena itu hidupilah terus pertobatan dalam segala aspek kehidupan selama kita berada dalam dunia yang terus membelokkan arah hidup kita. Kidung Jemaat 30A. Mari kita nyanyikan bersama. Angin ribut menyerang. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari selamat tolonglah dan pandukan bidukku hingga aku sampailah di labuhan Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, banyaknya tantangan, gelombang kehidupan yang menghantam kehidupan iman percaya kami. Kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, berita pertobatan memberi makna bagi kami untuk terus hidup di dalam karya Kristus. Kami masuki hari ini dengan penuh optimis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.